Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara watak-watak al-Islam, agama yang kita cintai ini, yang sering disebut antara lain Islam adalah dinur rahmah wassalamah. Islam adalah agama kasih sayang dan keselamatan atau perdamaian. Kemudian al-Islam dinul adalah. Islam adalah agama keadilan. Ada dua watak lain yang sangat penting dan nyaris dilupakan oleh umat Islam dewasa ini, dan merupakan prasyarat bagi kebangkitan umat Islam di dunia maupun di negara masing-masing, yaitu al-Islam dinul hadarah. Islam adalah agama kemajuan. Islam adalah agama peradaban. Dikaitkan dengan yang kedua, al-Islam dinus syahadah. Islam adalah agama kesaksian, adalah agama pembuktian. Jamaah, kalau kita perhatikan ayat suci Al-Quran yang terkait dengan ibadah Jumat, maka akan terlihat jelas adanya pesan Islam yang sangat kuat bagi kita umat Islam untuk menampilkan Islam dalam dua watak tadi itu, yaitu dinul hadarah dan dinus syahadah, agama kemajuan, agama peradaban, dan agama kesaksian. Dalam ayat tentang sholat Jumat yang sering kita dengar, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, jika panggilan kepada sholat Jumat sudah tiba, adzan sudah berkumandang, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, berusahalah kepada zikir kepada Allah, kepada ibadat, wadharul bai', dan tinggalkanlah segala aktivitas, segala perniagaan, segala kegiatan-kegiatan yang lain. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu memahami, jika kamu semua memahami makna-makna di balik perintah itu. Jelas sekali ajakan kepada hablum minallah, kita mengembangkan hubungan baik dengan Allah dalam ibadat yang bersifat mahdah seperti sholat Jumat sekarang ini. Tapi coba lihat ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis sholat, maka ketika sholat telah selesai nanti, insya Allah tidak akan panjang,
khutbah sekitar 20 menit dengan sholat. Dan jika itu telah selesai kita tunaikan, apa kata Allah? Fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Bukan kembali ke tempat kegiatan semula tadi yang kita tinggalkan, tapi lebih luas, intishar, bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, maka carilah apa-apa yang telah disediakan oleh Allah dalam bentuk rezeki, dalam bentuk keutamaan di buminya ini. Wadhkurullaha katsira, ditambah, namun tetap kamu semua berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang mencapai keberuntungan, kebahagiaan, dan juga kemenangan. Al-falah adalah juga kemenangan. Itu yang dipanggil hayya 'alal falah, marilah kepada kemenangan. Apa makna dari ayat ini? Maknanya secara ringkas, bahwa kita perlu menegakkan hablum minallah dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan seperti sholat. Tetapi setelah itu kita harus mengembangkan kebudayaan hablum minan nas. Hablum minan nas tidak sekedar berhubungan baik dengan sesama manusia dalam kesopanan, kesantunan, interaksi dan relasi sosial kita, tapi hablum minan nas juga mengandung arti kerjasama, kebersamaan untuk membangun kebudayaan dan untuk menampilkan watak Islam, kadinul hadarah dan dinus syahadah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Inilah hadirin, maka harus ada korelasi positif antara ibadat dan muamalat, antara ibadat dan kebudayaan yang kita bangun. Dan inilah masalah besar umat Islam. Kita tidak mampu menghubungkan, menarik korelasi positif antara yang namanya ibadat hablum minallah dengan muamalat dalam hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Sering hablum minallah seolah-olah intensif, seolah-olah tinggi, namun tidak menjelma dalam kehidupan kebudayaan dalam berbagai aspeknya, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Inilah yang disindir oleh Allah dalam ayat yang lain dalam Al-Quran. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa duribat alaihimul maskanah. Bahwa umat Islam akan ditimpa paling tidak dengan dua masalah utama. Az-zillah, kita mengalami keterhinaan, kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kemunduran. Dan yang kedua, al-maskanah, kemiskinan. Ini merupakan problema umat Islam di dunia maupun di Indonesia dewasa ini. Dan terapinya, kata Al-Quran tadi, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas, namun antara keduanya terdapat hubungan yang dinamis. Oleh karena itu, salat yang kita tunaikan yang sesungguhnya sangat singkat, tetapi karena ini by design dari Allah, maka sesungguhnya salat lebih kuat, lebih efektif dibandingkan dengan segala macam pendekatan-pendekatan spiritual dalam agama-agama manapun di dunia. Walaupun saya tahu banyak umat Islam senang kepada samadhi, senang kepada yoga, senang kepada latihan-latihan spiritual lain, tapi sesungguhnya salat yang merupakan desain dari yang Maha Pencipta itu sendiri, yang dipraktekkan oleh Rasulnya Muhammad SAW jauh lebih dalam. Namun sering salat kita tidak fungsional, sering salat kita gagal. Kita hanya menunaikan salat, tapi belum menegakkan salat. Padahal yang diperintahkan adalah iqamatis salat, menegakkan salat. Menegakkan solat bukan hanya aktivitasnya, tetapi juga pemaknaan, tapi juga penghayatan. Dan yang paling penting,
Setelah itu kita mampu merealisasikan makna-makna sholat di luar sholat. Maka ketika kita berdoa waktu duduk antara dua sujud, Robbighfirli, sebanyak mungkin 17 kali sehari semalam minimal, itu mengandung arti, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Berarti di luar sholat, setelah salam dan setelah kita pulang nanti, kita akan berada dalam sebuah kemampuan orientasi kehidupan yang mampu menghindarkan kita dari dosa dan pelanggaran. Itu makna Robbighfirli. Dalam duduk antara dua sujud kita berdoa juga, warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Maksudnya di luar sholat, seorang beriman menjadi orang yang punya semangat kerja, semangat etos kerja, mencari rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Maka umat Islam menjadi orang-orang kaya. Islam menganjurkan umatnya menjadi orang-orang kaya. Fakir miskin memang disebut oleh Al-Quran, tapi jangan dijadikan sebagai profesi permanen. Hanyalah sebuah keadaan sementara. Harus menjadi kaya, menguasai ekonomi, menguasai perdagangan, karena hanya dengan kekayaan, dengan harta itu kita bisa menunaikan rukun Islam yang namanya zakat. Kita bisa menunaikan rukun Islam yang namanya haji, karena memerlukan biaya besar. Dan dengan kekuasaan ekonomi kita juga bisa menegakkan kebudayaan, bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu, Center for Academic Excellence, lembaga-lembaga pelayanan kesehatan, lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga sosial lainnya. Itulah Islam yang merupakan dinul hadarah, agama kemajuan tadi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sangat kuat pesan Islam bagi kita untuk bangkit. 3 hari lalu saya bersama beberapa tokoh Islam lain dari Indonesia menghadiri sebuah konferensi di Istanbul yang temanya sangat bagus sekali. Di dalam bahasa Arab disebut Al-Ijma' wal Wa'yul Jam'i, Consensus and the Collective Consciousness. Kesepakatan, kebersamaan, dan kesadaran kolektif. Ini yang langka di antara kita umat Islam. Sebuah kesadaran kolektif, Al-Wa'yul Jam'i, Al-Wa'yul Islami, kesadaran keislaman yang kita miliki secara bersama-sama menjadi kesadaran kolektif untuk bangkit, untuk maju. Karena kita sering terpengaruh oleh budaya individualistik, oleh budaya materialistik, oleh budaya hedonistik yang merupakan manifestasi dari ateisme modern sesungguhnya. Jadi ateisme yaitu paham tentang tiadanya Tuhan sering juga dimanifestasikan oleh manusia modern dalam bentuk penuhanan terhadap materi, penuhanan terhadap diri, individualisme, penuhanan terhadap hasrat badani, dan sekarang merajalela budaya hedonistik. Kan ada liberalisasi budaya yang melanda dunia dewasa ini. Maka perlu kesadaran kolektif, al-wa'yul jam'i untuk bangkit. Dan ini perlu bermula dari pesan Islam. Islam adalah agama kemajuan. Islam adalah agama yang berkemajuan. Islam adalah agama hadari. Ada yang menyebut Islam hadari. Tetapi yang paling penting adalah kita memberikan kesaksian. Itulah dinus syahadah, agama kesaksian. Al-Quran memerintahkan pada kita, wahai kaum beriman, litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadilah kamu syuhada, saksi-saksi yang mampu memberikan testimoni, menampilkan kesyahadatan, syahadat. Syuhada bukan hanya mereka yang mati di medan perang, tapi syuhada yang juga mampu menampilkan bukti asyhadah. Dan kita sudah punya syahadat keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang harus berlanjut sekedar istilah syahadat kebudayaan. Maka syuhud hadari, kesaksian peradaban, kesaksian kebudayaan, bahwa kita umat Islam harus bangkit untuk menegakkan dan mewujudkan kebudayaan Islam. Dan inilah agenda besar umat Islam Indonesia.
sebagai kelompok mayoritas di republik ini. 88,2%, sekitar 207 juta muslim di Indonesia ini. Yang bergabung dengan ormas-ormas Islam mungkin baru sekitar 100 juta. Itu pun tidak ada statistiknya. Tapi 100 juta yang lain adalah saudara-saudara kita umat Islam yang terabaikan, yang tak teruruskan, dan kadangkala kita kecam mereka sebagai orang-orang Islam yang belum kafah, sebagai orang-orang Islam yang abangan, yang minimal, yang nominal. Tapi sesungguhnya mereka tetap dalam keyakinan keislaman saudara-saudara kita. Saatnya lah kita bangkit untuk menampilkan Islam hadari, yaitu dinul hadarah, memberikan kesaksian kepada Indonesia. Litakunu syuhada 'alan nas, memberikan kesaksian kepada manusia. Paling penting kita berikan kesaksian kepada Indonesia, di mana kita dilahirkan, karena kita adalah khalifatullah fi Indonesia sebelum menjadi khalifatullah fil ard. Maka agenda umat Islam sekali lagi adalah mari kita bangkit secara bersama-sama dengan al-wa'yul jam'i, kesadaran kolektif tentang agama kita, agama yang paling kuat mendorong kemajuan, mendorong keunggulan. Maka seharusnya Islam menjadi khair ummah, umat Islam menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Insyaallah pada jam 1.30 nanti ada pertemuan pimpinan ormas-ormas Islam di Muhammadiyah dalam silaturahim ormas dan lembaga Islam secara berkala-kala, dan kita ingin berbuat bersama-sama di dalam menanggulangi persoalan umat Islam. Maka oleh karena itu kesadaran kolektif tentang agama, tentang hakikat Islam, tentang watak Islam, dan kemudian ada dorongan kita bersama-sama, dan ini bisa dijelmakan pada tingkat praktis oleh masing-masing individu, oleh masing diri seorang muslim, mukmin, muslim, muslimah, mukminah. Kemudian secara kolektif dalam membangun keluarga Islami, membangun masyarakat Islami, dan kita harus optimis. Insya Allah dengan demikian Islam di Indonesia tidak hanya besar dalam jumlah dan bilangan, tapi juga dalam mutu dan kualitas. Dan dengan demikianlah kita perlu berbuat bersama-sama, membangun diri, keluarga, dan juga dalam sebuah kebersamaan dalam apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontribusikan. Seorang cendekiawan muslim bisa menyumbang pemikiran, seorang pengusaha muslim bisa menyumbang kekuatan yang dimilikinya berupa rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Seorang birokrat muslim juga bisa berbuat. Semua kita bisa berbuat untuk kebangkitan dan kejayaan Islam. I'malu ala syakilatikum, berbuatlah sesuai dengan kedirianmu masing-masing. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan segala keikhlasan dan kehusyukan, memohon ampun dosa, memohon kekuatan lahir dan batin bagi kita untuk menampilkan agama kita sebagai agama kemajuan, memohon keselamatan bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang beriman kepadamu, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka
sebagaimana mereka telah mendidik kami sejak kecil. Allahumma hayyina bil imani wal islam wa tawaffana fil imani wal islam wa adkhilnal jannah bil imani wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk menegakkannya. Dan tunjukkanlah pada kami, ya Allah, kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk mencegahnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.